gua. Thank you. Gua mau kesaksian lagi. Anjir, kesaksian kita hari ini. Iya dong, harus ini supaya kita mendekatkan diri kepada Saya mau dong. Lu kan tadi udah diem dulu. Enggak ada yang mau Kamu juga udah tadi. Kamu kan tadi udah. Yang gua masih seru, gua lebih seru lagi. Gua lebih seru lagi. Nanti kita Bukan hanya masa aja ya. call di camp. Takutnya. Kamu pernah masalah ntar kita sakit-sakit berdua. loh. Ini kan ntar kita Halo, saya mute semua. Jangan rebutan. Biarin Fani yang nunjuk siapa yang kesaksian dulu. Silakan Fani. Buka dulu, Fan. Mute-nya. Buka mute-nya, Fan. Ada yang lain nggak selain Bro Triun atau si Jenita katanya mau kesaksian Van. Yes, silakan Jenita. Jenita, silakan. Ya, oke. Kenalkan, nama saya Janita. Itu yang penyakit jantung itu yang saya dengerin tadi itu kesaksian. Nah, itu saya juga ada ngalamin juga ya. Waktu saya lagi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya juga. Karena saya waktu itu masih remaja, saya nggak ngerti ya apa sakit jantung itu ya. Nah, waktu itu orang tua saya juga nggak ada, cuma pembantu di rumah. Jadi saya tuh bilang, ini kenapa nyeri sekali di dada itu ya, rasanya seperti tusukan gitu ya. Dan begitu saya nggak tahan, jatuh di lantai, dan pembantu lihat saya tuh geletak di ranjang di lantai, dibawa ke kamar, ditaruh di kamar gitu. Dan saya nggak sadarin diri. Ini ibu atau bapak? Ini ibu. Oh iya. Sorry. Monggo. sebentar saya ketawa dulu. Lanjut, Bu. Nah, udah gitu saya. Tolong kalau orang kesaksian jangan dipotong ya. Udah gitu saya bilang gini, Tuhan, ini saya punya dada sakit sekali, kenapa ya? Saya bilang. Udah gitu terus saya bilang, udah aja Tuhan, ambil saya pulang aja daripada saya itu sengsara sendiri di rumah sendiri gitu sama pembantu gitu ya. Udah gitu terus saya dikasih tidur sama Tuhan. Itu tidur itu sampai 7 hari ya, nggak bisa bangun-bangun, itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. 7 hari diranjang sampai dada itu sakitnya pemain. Terus udah gitu saya bilang, Tuhan, kenapa kau nggak ambil aku pulang aja? Aku bilang gitu. Daripada ini nggak ada yang ngurusin saya di sini gitu ya. Terus saya nangis sama Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang gini, belum waktunya kau pulang katanya. Terus Tuhan ngomong sama saya, letakkan tanganmu di dadamu, perintahkan jantungmu bekerja dengan benar katanya. Itu saya dengar sendiri suara Tuhan ya di telinga saya. Saya taruh tangan kiri saya itu di dada saya itu, terus dia bilang, angkat tangan kananmu, terus udah gitu ucapkan apa yang aku ucapkan. Jadi saya dengerin dia punya ini ucapannya, terus saya ucapin sama jantung saya itu. Saya perintahkan jantung saya. Itu rasanya jantung itu kayak diputar gitu ya, saya rasakan gitu, seperti ada suatu gerakan gitu. Nah, udah gitu saya bilang, terus Tuhan bilang, kamu tidur sebentar. Setelah saya tidur, terus Tuhan bangunin saya lagi. Nah, sekarang kamu bangun dari ranjang. Bayangin, orang udah 7 hari nggak bangun dari ranjang tuh ya, rasanya gimana ya. 7 hari nggak makan, nggak minum. Dan udah gitu, terus saya buka mata saya mau jalan itu dari ranjang itu, jatuh di tanah, karena kan nggak ada kekuatan, karena nggak ada makan, nggak minum ya, 7 hari, 7 malam bayangin. Nah, udah gitu terus pembantu saya datang. Neng, dia bilang, udah bangun katanya. Udah, mau makan nggak, mau minum nggak? Terus saya bilang, ya saya mau minum, Bo. Saya bilang, saya mau minum. Kasih saya minum sedikit aja. Terus udah gitu saya minum. Terus udah gitu, dia bilang, jangan jalan dulu Neng, kan Neng nggak bangun selama 7 hari katanya. Hah? Dia ngomong sendiri, 7 hari itu saya nggak bangun. Bayangin aja, nggak makan, nggak minum 7 hari, 7 malam itu diranjang aja tuh.
Itu udah apa istilahnya orang bilang tuh udah mau ajalnya aja gitu ya. Terus udah gitu terus tapi saya bilang, Tuhan bawa saya pulang gitu. Terus saya bilang enggak, belum waktunya. Terus udah gitu saya jalan sebentar, jatuh lagi karena nggak ada kekuatan gitu. Nah udah gitu terus Tuhan bilang, kamu jalan, sekarang jalan. Saya berdiri, saya jalan pelan-pelan, duduk di sofa gitu ya. Terus Simbo tuh ambil minum buat saya. Saya rasakan rasanya enak sekali itu, jantung rasanya nggak sakit lagi gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa saya kok bisa sakit jantung ya Tuhan, saya bilang. Padahal saya tuh nggak sakit, nggak ada apa-apa, sehat gitu. Tiap hari naik sepeda gitu ya, ngabarin Injil ke kampung-kampung gitu ya, bawa Alkitab, bawa traktat, buku-buku kecil gitu tentang Yesus gitu ya, ke kampung-kampung ngobrol sama orang-orang Islam gitu ya, sama Hansip gitu ya. Senang sekali gitu ngobrol sama mereka. Tapi pulang-pulang kok sakit jantung gitu loh. Nah, jadi saya pikir mungkin kecapean kali, tapi nggak mungkin lah, saya bilang tiap hari udah biasa gitu ya. Nah, tapi ya memang iblis tuh nggak senang ya kalau kita terima Yesus itu, kalau kita ikut Yesus itu emang nggak gampang, cobaannya banyak. Kalau menurut saya gitu ya. Terus saya bilang, Tuhan terima kasih ya Engkau lindungi saya walaupun orang tua saya nggak ada di sini, nggak bersama saya, tetap Engkau bersama saya. Sedangkan saya di sini juga hidup tidak sama orang tua, nggak dekat sama orang tua, nggak dekat sama semua saudara-saudara, jauh. Tapi Tuhan tetap sama kita gitu. Itu aja kesaksian saya. Ya, yang kalau mau ngomong silakan raise hand ya nanti. Ya, terima kasih. Ini kenapa pada keluar masuk ya, ini karena ini ya. Triun kenapa? Ya, Ahyatan. Kenapa? Halo. Ahyatan mau nanya tadi. Oh iya, Ya. silakan. Tadi saya agak ini juga sih penasaran juga dengan keterangan dari Ibu. Ibu tadi ngomong sama pembantu, Ibu pembantunya atau si Neng itu yang majikannya? Saya ngomong sama pembantu saya, Simbo, Mbok. Saya panggilnya Mbok. Ya, tadi kan Ibu sempat bilang bahwa Ibu mendengar suara dari Tuhan. Nah, Iya. Ibu pastikan itu sebagai the voice of God itu dari mana? Saya tuh dengar suara Tuhan dari umur 13 tahun. Oh, sampai sekarang masih? Masih. Anjir, canggih. Ini baru kesaksian. Kayak gini nih kan kesaksian tuh. Jadi only voice ya, I see the voice and I see the face. Sama Bisa kayak Pak Charlie. divisualisasikan Pak nggak Charlie suara juga Tuhan itu dengar. bagaimana? Pak Charlie cerita dong yang ke Rasul 1998. suara Tuhan itu suara laki-laki, tapi dia lembut. Salah kayak Musa ini, setara Musa nih Bu Janita iPhone. Setara Musa ini. Janita Rebellion Jangan dipotong satu-satu yang ngomong. Jadi Tapi dia memang- lembut gitu ya. Suaranya tuh lembut dan tidak marah-marah. Suaranya seperti papa gitu, seperti suara papa. Papa kita tuh lagi ngomong gitu, tapi dia suaranya itu jelas sekali gitu didengarnya gitu ya. Tapi penuh dengan damai kitanya. Nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa kayaknya merinding, bagaimana gitu, nggak ada. Seperti kita lagi ngobrol sama teman aja gitu, lagi ngobrol sama Ya. papa gitu, gimana sih gitu. Seperti Ya, itu. tapi, suara itu Ibu dengar secara direct, jadi ada seolah-olah berhadapan dengan Ibu, atau di dalam hati? Enggak, saya dengar sendiri. Dengar. Oh, Ibu dengar. Ibu karismatik ya? Direct. Jadi saya tuh saya kan kalau sama Tuhan itu seperti papa gitu. Kalau saya panggil dia tuh papa gitu ya. Pah, gini ya. Jadi saya kalau ngomong sama dia itu langsung gitu. Dan Tuhan ngomong sama saya langsung gitu, gini. Kalau Ya. kalau saya sibuk nih, nggak ada waktu untuk dia bicara dengan saya itu melalui mimpi. Anjir. Dikasih gitu, mimpi.
Iya. Ibu sebentar Betul, ibu, betul. ibu, Aku juga. Ya, hebat. ibu kalau misalnya ngobrol hebat, sama ya. Tuhan bisa, berarti ibu bisa bermujizat berarti. Ya. Tolong ya kalau mau ngomong Saya- angkat tangan dulu, jangan langsung ngomong semua Jadi ya. gini Bu. Tadi kan Ibu juga Saya, sempat tadi bilang saya ya di sini Eh, kadang-kadang suka pergi mijit orang ya. Saya kan bisa mijit orang, ya mijit. Karena saya sekolah bagian beauty ya, sekolah bagian mijit, sekolah bagian facial segala macam ya. Nah, saya itu dipanggil sama banyak orang Islam ya. Saya itu banyak teman tuh orang Islam ya. Dan saya itu dipanggil untuk mijit mereka. Dan Iya, saya bilang bukan maksudnya Tuhan, gini Bu. Ibu kan tadi mendengar suaranya, ya kan? Kemudian Ibu juga menyebutkan melihat rupanya, ya. nah gitu kan? Nah, mungkin bisa Ibu deskripsikan secara gamblang dan lugas gitu bagaimana rupanya, bagaimana Rupa suaranya. Tuhan Yesus. Ya, rupa Tuhan Yesus itu matanya nggak biru. Mata dia nggak biru, mata dia itu warna hazelnut, seperti warna coklat-coklat gitu ya, hazelnut gitu, dan rambutnya itu emas, bukan pirang sekali, nggak pirang, tapi kayak golden gitu, golden. Nah, udah gitu dia punya muka tuh halusnya bukan main ya. Nah, udah gitu senyumnya itu manis gitu, kalau ketawa itu manis gitu, nggak seram gitu. Udah gitu terus saya bisa jelaskan, tapi kalau dia lagi bertahta di tempat kursinya, lagi menghakimi, itu matanya bersinar tuh bikin nakutin orang. Nah, saya pernah Maksud gini, Ibu Saya- bilang saya tadi pernah- menghakimi. Ini kan Ya. belum masuk masa penghakiman. Kenapa Ibu bisa melihat secara langsung? karena Tuhan itu waktu itu saya pernah dibawa ke sorga, ya. Saya pernah dibawa ke sorga. Buset ibu. Ya, Iya, tapi kan pernah ini dibawa belum, ke sorga. tapi kan Benar, ini saya dibawa belum ke sorga. penghakiman, Bu. Ya, saya pernah dibawa ke sorga dan Banget Tuhan ini, Bu. Tuhan itu memperlihatkan pada saya bagaimana dia itu berdaulat, ya. Dia itu berdaulat sebagai raja, ya. Dia itu duduk. Saya itu nggak tahu dia itu siapa tadinya. Saya nggak lihat muka dia tadinya. Saya itu masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Pas saya udah masuk itu pintu itu tertutup. Saya sampai kaget gitu. Ini di mana ya, saya bilang. Nah, udah gitu orang pada ngantri di depan, ngantri. Wih, itu saya bilang, itu siapa yang berdiri di depan itu ya, saya bilang, di kerajaan ini. Udah gitu terus saya ketemu pendeta saya di sana. Pendeta saya bilang, kenapa kamu ke sini? Saya bilang, saya nggak tahu saya bisa ke sini, saya bilang gitu ya. Di sini saya doakan kamu supaya kamu bisa masuk, kata. Wah, udah gitu terus saya bilang oke. Terus udah gitu semua disuruh masuk, saya masuk gitu. Saya masuk paling belakang tuh, udah gitu terus pintu tertutup. Nah, saya lihat itu ada raja di situ duduk. Saya bilang siapa itu ya? Udah gitu terus saya nggak bisa lihat mukanya karena matanya itu bersinar gitu ya, seperti marah gitu ya, menghakimi gitu siapa yang anak dia, siapa yang bukan anak dia. Langsung diusir kalau bukan anaknya. Dia tahu kepunyaannya. Pendeta siapa, Bu? Tadi kan Ibu bilang pendeta. Bukan pendeta, dia itu Tuhan Yesus. Enggak, tadi Ibu kan sempat bilang bahwa Ibu ketemu dengan Saya pendeta terus Nah, disuruh saya itu masuk. ketemu pendeta saya yang di Jakarta. Waktu di sorga itu saya lihat ada pendeta di saya itu, oke? Pendeta saya itu ngomong sama saya. Jadi- Di dalam mimpi saya itu, di dalam roh saya itu, saya ketemu dia. Karena di sorga itu kita itu satu adanya, ya. Kita Iya, itu saling mengenal, oke? Nah, dia ngomong sama saya, kamu ngapain ke sini, Jen? Saya nggak tahu ya. Saya ke sini, saya dibawa. Saya mau lihat-lihat ini di sini, taman ini bagus sekali, saya bilang gitu ya. Ini sorga, dia bilang, taman sorga. Itu Ibu ngomong ke siapa? Sama pendeta itu, di dalam roh saya itu, kan saya dibawa ke sorga. Saya kan dibawa ke sorga. Berarti pendeta itu ada di dalam roh juga, Ibu Yes. ada di situ juga gitu maksudnya. Iya, sama-sama dalam roh. Jadi Anjir, kita keren ngomong banget dalam ini. roh. Keren Ya. banget Ibu Janita iPhone ini. Apa? Ini level 2-nya kesaksian ini. Saya pikir Lanjut, begini Bu tadi, Janita. Bu. Saya pikir Enggak. begini tadi, Ibu Udah, tiba-tiba bermimpi, kemudian Ibu berjalan dalam mimpi Ibu sehingga
pergi ke sebuah gereja, di gereja itu ada pendeta, lalu ibu ditegur oleh pendeta itu. Saya pikir begitu tadi, ternyata ibu sama pendeta itu ada di alam roh gitu. Di alam roh, iya, di alam roh. Jadi saya itu dibawa sama Tuhan, kan saya bilang gini sama Tuhan pertamanya. Tuhan Yesus, apakah engkau benar-benar Allah yang hidup? Ya, nyatakan sama saya kalau engkau itu adalah Allah yang hidup. Saya nggak mau itu dengar kata orang, saya nggak mau itu orang bilang apa segala macam, tapi saya mau dengar dari engkau sendiri dan saya mau lihat wajahmu sendiri. Dan Tuhan bilang, oke. Dan udah gitu terus saya dikasih tidur, roh saya itu bangun, roh saya itu di bawah, saya lihat tubuh saya itu tidur. Udah gitu saya dibawa ke satu tempat itu di surga itu, taman indah sekali, hijau semuanya. Nah, jadi udah gitu waktu ibu melihat Yesus itu duduk di sebuah kursi atau ada Bapak di sebelahnya atau bagaimana? Saya lihat cuman dia sendiri. Bu, waktu di surga itu adakah penduduk surga di surga itu? Dia Udah itu ada di ya? surga. Udah ada. Harusnya udah rame sih. Ada Tolong kerajaan ya, di situ, satu-satu yang ngomong ya. Jadi gini, saya masuk saya kan ke surga nih, ya saya lihat taman. Terus sudah gitu saya lihat ada satu gedung. Satu gedung itu saya masuk saya ke sana, ya. Saya bilang itu gedung itu apa? Nggak taunya itu kerajaan. Nah, itu kerajaan itu saya bilang, saya mau lihat itu ya. Itu rajanya siapa? Saya pengen tahu gitu. Nah, udah gitu saya di dalam alam roh itu saya ketemu pendeta saya. Pendeta yang saya biasa ngobrol gitu. Nah, udah gitu saya bilang, Pak Pendeta di sini juga, saya bilang gitu. Kamu ngapain Jan ke sini? Oh, ngapain? Saya dibawa, saya bilang. Itu ini di mana ya? Hidup atau sudah meninggal, Bu, itu? Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Iya. Tapi udah ketemunya gitu di surga ya sama Ibu. Iya, ketemunya di surga. Ajaib. Nah, udah gitu saya bilang gini sama dia. Saya dibawa. Oh, ini di mana ya? Saya bilang. Ini surga, dia bilang. Oh, saya bilang, jadi saya ini di surga ya? Iya. Terus dia bilang, sini saya doain kamu supaya kamu bisa masuk ke dalam kerajaan ini. Terus saya didoain. Udah gitu, itu ada apa yang jaga pintu ya? Kayak itu apa kayak malaikat, tapi kayak prajurit gitu ya, panglima gitu. Dia Ibu kita masuk. Ibu Janita, sebentar maaf. Ini ada mimpi dari Katolik. Ini kejadian yang diceritakan ini pas lagi sakit atau setelah sakit di tahun-tahun berikutnya? Saya nggak lagi sakit, ini mah lagi Setelah sehat. sadar dia, Bro. Ini lagi sadar. Itu sebelum. Enggak, itu maksudnya dalam mimpi atau nyata, Bu? Nyata. Saya itu Nyata, dibawa. swasta nyata ini. Ibu denomnya apa, karismatik? Bukan. Saya denominasinya ya karismatik, Karismatik, iya, baptis, iya. Oh iya. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, udah gitu saya lihat gitu. Saya lihat Pak ada yang jaga Bu, itu, ya. tunggu dulu Bu, saya mohon maaf. Ibu berkesaksian ini di depan ada Islam. Mereka tidak mengerti dengan kesaksian yang Ibu sampaikan dengan logika. Enggak, swasta Gak nggak usah apa-apa, digitu-gitu. lanjut dulu aja, biarin lanjut dulu. Kita dari tadi ngehargain kok. Ini dari tadi kita kesaksian. Lanjut, udah gitu. lanjut. Tunggu Lanjut, dulu. lanjut. Penasaran banget itu. Saya bilang gini sama pendeta saya. Ya, saya ngomong sama pendeta saya. Oh, ini surga, saya bilang gitu. Udah gitu terus saya masuk ke dalam surga itu, ke kerajaan itu, saya cuma lihat ada satu raja di situ, cuma satu. Terus saya bilang, itu siapa ya? Saya bilang gitu. Nah, udah gitu orang pada berbaris. Saya lihat pembantu saya juga ada di situ. Udah gitu saya bilang, kamu di sini? Iya. Udah gitu saya lihat itu banyak yang diusir keluar, tapi ada juga yang disuruh duduk. Saya bilang, Pembantu Ibu udah meninggal? Enggak. Belum meninggal. Pada masih hidup dan dalam Belum roh. meninggal. Nanti kali Dalam roh. cerita Ini semua dalam roh. Tuh enggak? Nah, udah gitu saya lihat pembantu saya tuh di depan saya. Terus udah gitu terus saya di belakang dia. Nah, udah gitu saya pas giliran saya sampai ngerungsuk ya ke tanah gitu ya, nangis sampai saya bilang, Tuhan, saya itu bukan orang yang suci, saya bilang saya itu orang yang kotor, manusia yang berdosa ya, saya bilang saya ini siapa, saya bilang gitu ya.
udah Ibu gitu terus Janita, Ibu Janita, ini seru sekali nih Bu. Ada lagi yang bertanya, sempat lihat salah satu Rasul nggak? Atau Rasul Petrus gitu di sana? Silakan Bu. tunggu ya. Nah, udah gitu terus Ibu, saya maaf, bilang maaf. gini, saya cuma lihat ya, nanti saya lihat Pak, gitu. Oke. Lihat, Saya biarkan Bu Janeta cerita dengan lengkap, jangan dipotong-potong. enggak gini loh. Gini loh. Dicatat dulu yang Biarin ditanya apa. aja, karena Jangan nanti setengah-setengah, biar nggak kita habis-habis tahu nih. kronologinya gitu loh. Enggak apa-apa, kita sambil dialog aja, kita sambil Semua nanya bukannya Lanjut Bu, cerita lanjut jadinya. Bu. ke sana. Nah, udah Lanjut gitu Bu. saya masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam, saya sampai rungsuk ke tanah, saya nangis. Udah gitu saya lihat itu raja itu berdiri pakai jubah yang jubah kerajaannya ya, mahkotanya. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya, nggak bisa. Cuma lihat matanya yang bersinar-sinar itu, merah matanya. Itu seperti marah gitu ya. Tapi waktu dia bilang silakan duduk ya sama saya ya, silakan duduk anakku ya. Hati saya rasanya, aduh leganya bukan main. Itu tau gak? Terus saya duduk gitu. Terus saya lihat-lihat. Ini siapa aja ya di sini ya? Saya bilang, kok nggak ada yang kenal ya? Saya bilang gitu ya. Nah, cuma pendeta saya sama pembantu saya nggak ada di sini. Pembantu saya diusir keluar. Saya bilang, kemana ya pembantu saya? Kok nggak ada gitu? Langsung dibawa keluar gitu. Aduh, saya bilang, kenapa ya kok pembantu saya nggak ada? Ini cuma pendeta, terus sama siapa lagi? Itu banyak tua-tua di situ, berjanggut putih, rambut putih. Tapi saya nggak kenal siapa mereka. Nah, Maaf Bu, boleh nanya? mereka Gantian kali ya, mungkin gantian. Gigi mau Supaya- ngomong, silakan Gigi. Enggak, Silakan sebentar ngomong. dulu, sebentar. Gantian dong. Mau nanya. Dari tadi Mau nanya. kamu yang ngomong terus loh. Enggak, Saya mau boleh nanya ke Bu interupsi. Jenita. Saya kan Mau nanya ke interviewer Bu tadi Jenita. itu. itu belum Saya selesai loh. interviewer. Nah, Ini sampai selesai dulu mending ya, Selesaikan kalian dulu, harus selesaikan dulu. tanya gitu loh. Semua Itu cerita, selesai. Biasa nanti kali di kuliah boleh wawancara nggak, baru Bu? nanti dijawab. Ya, Bu Janita silakan buka mic-nya. Bu Janita keluarin mic-nya nyalain ya. Nah, udah gitu terus saya bilang gini sama Tuhan. Saya bilang, terus kita menyembahan, pujian ya semuanya gitu ya. Semuanya pujian, penyembahan. Nah, akhirnya sudah selesai gitu ya. Terus saya duduk, saya lihat-lihat. Ini banyak mana anak mudanya ya, kok nggak gitu banyak di sini ya. Kok banyak orang tua-tua gitu ya, saya bilang gitu ya. Nah, udah gitu terus saya bilang gini, saya duduk aja. Terus Tuhan Yesus berdiri ya, dia berdiri nih, raja ini berdiri. Dia bilang gini, kemarilah anakku, dia bilang gitu. Kemarilah anakku. Semuanya kan anaknya, jadi semua lari ke depan kan, ya kan. Saya mah duduk aja, santai, relax gitu di kursi itu di kerajaan itu. Saya bilang, duduk aja lah, nggak apa-apa lah. Saya kan bisa lihat juga sih, dia kan berdiri di tahta gitu ya. Nggak taunya dia tunjuk saya. Saya sampai gemeteran, saya jalan ke depan, udah gitu, terus saya ngerungsuk itu di bawah kaki dia ya, sampai nangis gitu, saya bilang Tuhan, apa salah saya bilang gitu ya, saya salah apa Tuhan, aduh Tuhan, ampuni saya berdosa. Nah, tapi Tuhan bilang gini sama saya, kemari anakku, dia bilang, duduklah di sebelahku. Aku duduk di sebelahnya, itu aku lihat awan tebal ya, menutupi aku dengan dia. Jadi mereka nggak bisa lihat aku dengan dia. Ibu itu dalam posisi tidur atau bagaimana saat itu semua terjadi? Roh saya itu dibawa. Bukannya tidur, roh saya itu dibawa. Jadi saya itu lihat tubuh saya itu ada tergeletak di ranjang, tapi roh saya dibawa, gitu loh. Tahu nggak? Nah itu bukannya tidur, bukan. Itu tadi bukan. Jadi saya kan lagi berdoa. Ya? Itu pembantunya kan beragama Islam ya, Bu? Dia pembantu saya tuh agama Islam, tapi jadi Kristen. Ya. Jadi harus Kristen. Begitu ya Bang, ceritanya harus begitu ya Bang. Lanjut Bu. Nah, udah gitu terus saya bilang gini, Tuhan Yesus, kok kamu bisa ya, Pak? Kamu kok bisa tahu mana anakmu, mana yang enggak? Saya bilang gitu ya. Dia bilang gini, ada 3 posisi. Dengerin, ada 3 posisi dia bilang. 1, kamu lihat di dalam hatinya bersinar ya, iya. Tapi itu pikirannya enggak bersinar kan? Enggak. Siang atau malam itu Bu? Itu bukan anakku.
bukan anakku. Wah, aku kaget loh. Kenapa bukan anakmu? Kan hatinya baik. Hatinya kasih itu sumbangan terus. Hatinya baik sama orang gini. Tapi kok kenapa? Itu pikirannya sama hatinya lain, dia bilang. Jadi itu bukan anakku. Nah, yang kedua, dia bilang, kamu lihat yang di tengah ini, yang sebelah kiri. Pertama aku di sini yang sebelah kiri, sebelah kanan sekarang. Iya. Itu pikirannya kan bersinar. Iya. Tapi hatinya enggak kan? Iya. Aku bilang, oh, jadi itu anakmu bukan? Bukan. Kenapa kok bukan ya? Aku bilang gitu. Karena hatinya sama pikirannya lain. Nah, udah gitu dia bilang, kamu lihat yang di tengah ini sekarang. Ini adalah anak-anakku. Kamu lihat semua yang di sini nih pikirannya dan hatinya sama. Bersinar. Dia ada Roh Kudus. Roh yang kudus ada dalam dirinya yang memimpin hidup mereka. Jadi pikiran sama hati sama mulutnya sama. Aku bilang, oh iya, benar Tuhan. Itulah adalah anakku. Aku mengenal mereka dengan cara yang mudah sekali. Karena rohku ada dalam mereka. Aku bilang, oh, aku sampai lihat dia itu sampai melongo gitu ya. Terus dia lihat saya tersenyum. Aku sampai lihat ya, aduh Tuhan kau begitu manis sekali gitu ya. Bagus mukanya gitu, damai gitu. Terus Tuhan bilang gini, Tuhan bilang sama aku gini, Jenny, aku mau kau bersaksi atas namaku. Bersaksi atas namaku. Aku bilang gitu. Terus, ya? udah gitu. Boleh nanya nggak? Bu pernah di channelnya Yusuf Manubulu ya? Kalau nonton enak nggak sih di stop terus? Ada naga nggak Bu di surga Bu? Naga. Catat aja ntar baru kalian. Ini mohon ya jangan ada pendapat-pendapat yang bersifat melecehkan. Ini kesaksian pribadi. Jadi ya, naga, kita semua di sini jangan dipotong-potong. Ada naga nggak di surga? Orang ini banyak orang punya kepentingan. Oke, kita mau tutup dulu ya. Kita mau tutup dulu pujian begitu. Kalau mau lanjut. Ini pertanyaan-pertanyaan soalnya saya lihat udah nggak berkorelasi. Oke. Ini kalian sayang banget. Ini Ibu Janita sangat seru sekali untuk kesaksian. Padahal jangan dialog dipotong dua arah gitu loh. Iya. Jangan dipotong. Kita nggak saling potong soalnya. Ini dialog. Motong terus dari tadi ini makanya angkat tangan dulu kayak Faiz nih angkat tangan gitu. Ibu Janita pernah di channelnya Pak Yusuf Manubulu ya? Itu mah diskusi berdua boleh. Kan rame-rame. Boleh nggak gue nanya? Ntar harus selesai dulu. Mau doa dulu. Ya doa dulu. Ntar baru lanjut ya. Ada naga juga sama pelacur. Gini. Saya tidak mau bertanya saya cuma mendengarkan. Ya udah. Bu Fani ngajak doa dulu, silakan Bu Fani. Kita mau pujian sekali lagi. Rosarindu Sungaimu. Ada naga nggak di surga? Naga sama pelacur. Ibu pernah di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu Bu ya? Bu siapa? Bu Janita ya? Kenapa? Ntar lanjut ini mau. Jadi kesempatan saya sedikit ya. 1 menit. Tapi namanya sama. Nih. Habis ini nanti lanjut. Tunggu dulu. Bu Janita nanti kita invite ke Zoom kita ya ngasih kesaksian Bu Janita. Habis ini ya. Ini nomor teleponnya Bu Janita. Iya Bu, nomor teleponnya Bu Janita. Saya 1 menit ya, dari tadi saya angkat tangan tapi tidak dihiraukan. Habis ini nanti Faiz habis doa. Habis ini Faiz tunggu. Doanya sendiri aja. Kan bisa doa dulu ya. dalam hati kalian. Iya dong. Kan bisa sendiri-sendiri kalian doanya dalam hati. Masuk dalam doa. Ya Bapak, terima kasih buat malam ini kami sudah belajar dari
firman yang ditulis oleh Raja atau Nabi Daud, betapa kami bisa mengandalkan Engkau, bahwa ada berkat-berkat yang tidak berkesudahan untuk orang-orang yang hanya mengandalkan diri kepadamu, bukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami boleh lebih mengandalkan Engkau lagi dalam segenap kehidupan kami, dan biarlah kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Kami selanjutnya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, silakan lanjut sharing. Haleluya. Ya, silakan Bu Janita lanjut lagi. Kita dialog. Ayo. Ayo lanjut. Bu Janita tadi udah Gimana ini itu kesaksiannya serem banget ya. tuh. Bu Janita. Sebentar. Ini Giliran saya. Ibu Janita, ini cerita yang tadi itu ketika Ibu Janita di umur berapa? Saya itu lagi berumur 17 tahun. Oh, pas kejadian yang tadi diceritakan itu di umur 17 tahun ketika sudah sembuh atau sebelum serangan jantung? Sebelum serangan jantung. Oh, ini sebelum serangan jantung. Oh, berarti kita flashback, saudara-saudara. Ya, silakan dilanjut. Silakan. Jangan lama-lama, Bu ya. Ya. Mau bertanya. Enggak, maksudnya kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya, tapi nanti dilanjut lagi. Tapi jangan jangan dijatuhkan Bu gitu. Janita. Jangan Bu Janita pernah ini ya kesaksian di channelnya Pak Yusuf Manubulu? Belum pernah. Itu ada Bu Janita di channelnya Pak Yusuf Manubulu, bukan Ibu tuh? Ibu Janita ini baru, saudara-saudara, dia baru dari Sydney, baru 2 kali join di Indonesia. Bukan orang kuning. Asalnya orang kan tadi bilang di awal kalau dia itu tidak bisa melihat wajah Yesus kan. Kemudian di awalnya lagi tadi dia bilang bahwa wajah Yesus itu lembut, sangat rupawan, penuh kasih. Nah, ini kan ada 2 kontradiksi antara kesaksian pertama dengan kedua. Nah, ini yang harus diklarifikasi sebenarnya kalau Ibu mau mengemukakan statement Ibu tadi itu loh, ya. Sekarang gini ya, saya kasih tahu wajah Yesus itu ya. Kalau saya bisa gambar, saya gambar. Tapi karena saya nggak bisa gambar, pokoknya wajah Yesus itu lembut, ya. Tapi bukan kayak perempuan, lembut, laki-laki, ya. Dia laki-laki, tapi dia itu berwibawa, ya. Dia berwibawa. Warna kulit Bu? Warna kulit. Dia berwibawa. Jadi dia itu dia itu seorang ayah, kita itu sebagai anaknya. Jadi saya itu cuma lihat ada satu warna kulitnya putih. Seperti orang bule. Rambutnya golden. Emas. Ya. Blonde. Ya. Blonde. Tingginya berapa meter? Tingginya? Ikal panjang, Bu. Bukan pirang putih, bukan pirang seperti orang bule yang pirang seperti gitu, bukan. Dia warnanya kayak emas gitu loh. Warna berarti salah nih Niken, Bu. Si Niken salah berarti nih. Niken kemarin ngomong matanya biru. Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Biru atau jangan aneh-aneh kamu. Saya nggak bilang gitu. Tunggu. Tingginya berapa, Bu? Berapa meter? Enggak, Bu. Tunggu dulu, Kalau Bu. saya tengahi boleh. Ibu boleh tidak menjawab. Jangan ikutin kemauan mereka, Bu. Jangan kepancing. Ya, Ibu boleh tidak menjawab, oke? Iya. Ingat itu, jangan menjawab, jangan ikutin. Saya mau nanya boleh nggak? Lanjut dulu, belum beres. Jangan ketemu nih. Bu Janita, saya mau belajar. Boleh minta kontaknya, Bu? Saya lihat Tuhan Yesus sendiri di tatah dia. Nggak ada di sebelah dia, nggak ada siapa-siapa. Cuman dia sendiri. Oke? Oh, dia sendiri. Jadi, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Papa kita, dia adalah Juru Selamat kita, dia adalah pendamping kita. Selama ini penolong, penolong kita, penyembuh kita. Dia adalah kekasih kita, teman baik kita. Saya mau nanya, Bu, boleh nggak? Teman baik kita. Ya. Jadi saya mau nanya, boleh nggak? Tunggu sebentar, lanjut dulu. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong sama saya, Jenny, aku mau kau bersaksi atas namaku.
Apa yang kau lihat di sini? Kau saksikan. Sampaikan. Ya. Ya, kau sampaikan semua kepada semua orang. Kalau mereka tidak mau percaya aku, tidak apa-apa. Itu urusan mereka sama aku, bukan urusanmu lagi. Dia bilang gitu. Ya, jadi saya ini interviewer Ibu di sini. Kan tadi dari awal. Bentar. Dari tadi Faiz angkat tangan, gantian dong. Bro Ethan udah nanya banyak loh. Tapi kan Iya, silakan. Oke. Bu Fan, Ibu siapa tadi itu? Janita. Bu Janita kan sudah bertemu dengan Yesus dalam kesaksiannya. Apakah Tuhan itu, Yesus itu seperti gambarannya Ibu, itu Bapak sendiri ataukah sudah menyatu dengan Bapak itu? Ataukah ada Bapak yang lain dari Yesus itu? Tidak ada. Cuman dia sendiri. Cuma dia sendiri. Berarti itu Tuhan sendiri ya? Maksudnya Tuhan itu tidak ada lagi Tuhan yang daripada Yesus itu. Jadi sekarang dia itu ini Bu ya, kita ceritakan yang sekarang ini Bu ya, wujudnya. Jadi dia itu Tuhan Yesus Kristus. Dia sendiri yang ngomong, akulah Tuhan yang kau sembah, itu Tuhan Yesus Kristus. Akulah dia. Dia. Animu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari kesaksiannya Ibu, berarti wujud Tuhan Ibu itu seperti yang ada di gambar sekarang ini yang ada di rumahnya Ibu, atau yang ada di patung-patung yang besar seperti berhasil. Faiz. Ya. Yang namanya kesaksian itu jangan disimpulkan sendiri, karena kesaksian itu bersifat pribadi. Aku lihat dia sendiri. Iya, itu kesaksian pribadi. Jadi jangan dibantah, jangan dipertanyakan terus. Nggak selesai kalau kayak gitu. Betul. Gini Pak Charlie. Ibu Janita yang dilihat oleh Ibu itu rupanya seperti manusia, gitu kan? Seperti laki-laki pada umumnya atau bagaimana gitu? Dia itu laki-laki. Tadi. Oh, laki-laki. Itu raja. Nah, Ibu Janita ini mungkin ada yang terlupakan ketika Yesus berbicara kepada Ibu untuk menyampaikan pesan yang dia minta. Dia pasti menitipkan mujizat ke Bu Janita. Pasti itu, Bu. Ya, dia bilang gini sama aku. Apa yang itu diceritain? Gini. Dia pasti tunggu sebentar. Sebentar. Bu Janet mau jelasin sebentar. Tunggu. Jangan rebutan. Iya. Aku belum. Ya, silakan buka Bu Janita. Jangan semua rebutan ya. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan wujud Tuhan Ibu seperti yang Anda gambarkan. Ya kan? Kalau begitu kita bisa bayangkan dong wujud Tuhan itu seperti Ibu bayangkan tadi. Sekarang ini berarti wujudnya itu ada rambut, punya kepala, punya tangan, berarti punya rambut juga karena punya kaki. Berarti punya tangan juga karena punya kepala. Nggak ada hubungan lah punya tangan dengan punya kepala. Ya, punya tangan berarti Faiz punya dada juga, punya perasaan. Langsung pertanyaannya Faiz, jangan banyak ngomong Faiz. Ya. Dulu aja, Bang Faiz jelasin dulu apa. Ya, jelasin berarti dulu, Faiz ya kan ciri-ciri Tuhan seperti apa. Itu jauh lebih. Nah, ini dia sedang menjelaskan tentang Yesus, bukan tentang yang kalian maksud itu Allah, bukan. Dia jelaskan tentang Yesus. Jadi kalian bertanya sesuai dengan apa yang Ibu lihat. Iya, jangan tahu itu, bro. Kan lagi kesaksian, makanya dengerin dulu. Yang keinginan sendiri. Dengar dulu, nanti akan ketemu semua nanti di situ akan ketemu. Yang Anda mau pertanyakan itu akan ketemu dengan apa yang saya jelaskan ini. Sabaran. Ya kan? Setelah Ibu memberikan kesaksian tadi dan menggambarkan Tuhan yang Ibu percayai, dia adalah Tuhan satu-satunya dan tidak ada lagi Tuhan selain Yesus, seperti itu kan. Nah, berarti Bapaknya yang sudah menyatu dengan Yesus. Berarti kita bisa ukur badannya, maksudnya ukur bodinya itu. Nah, anggaplah seperti ukurannya dunia ini. Nah, seperti itu. Ibu seperti itu tidak bilang bersatu dengan Bapa. Siapa yang bilang Ibu itu bilang bersatu dengan Bapa? Tidak. Jangan kamu bikin pertanyaan baru. Dia bersaksi tentang Yesus, bukan tentang bersatu dengan Bapa. Tadi kamu dengar nggak tadi? Tadi Ibu mengatakan tidak ada lagi Tuhan selain Yesus itu.
dia sudah menyatu. Nah, Bu Janita silakan dibuka mute-nya lalu jawab. Tadi kan dia sudah menyatu. Pertanyaan Kan ibu Bu itu Janita jelasin semuanya, jelasin. Ya, oke, silakan Bu. Tadi kan ibu menyatu, tidak ada lagi bapak, karena sudah bapak itu karena sudah menyatu sama Yesus. Shalom sebentar ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa melihat Bapa. Itu sudah tertulis di Alkitab. Poinnya itu. Jadi bertanya tapi jangan mengarahkan. Please. Iya, kalau misalnya minta nanya ciri-cirinya seperti apa itu masih oke gitu. Jangan mengarahkan ke teologi masing-masing gitu ya. Makasih Bu Janita, silakan jawab. Ya, oke, silakan Ibu Janita. Apakah Ibu itu melihat Yesus itu adalah Tuhan, Bapa, dan Yesus itu sendiri? Silakan. Janita nggak bisa buka mute kayaknya, masih bingung. Bisa. Bu Janita di unmute dulu, Bu Janita. Bu, saya bukain. Kenapa? Iya, silakan mau jawab, Bu. Saya waktu masuk ke kerajaan, ya, ini saya jelaskan benar-benar. Saya cuma lihat ada satu raja di situ. Nggak ada yang lain. Yang lain cuman the angels, malaikat, ya, yang niup trompet, yang main musik, semua itu malaikat. Yang megang kita materai, Bu. Ya, Mas, pokoknya dia itu malaikat. Udah selesai belum jawabnya, baru gantian, jangan nanya lagi sebelum udah selesai. Gitu, saya cuma lihat ada satu orang yang berdiri di dalam di atas tahta itu. Karena saya tanya sama Tuhan, saya mau tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, bukan? Saya nggak mau dari manusia yang ngomong, tapi saya mau lihat sendiri apakah benar Tuhan Yesus itu ada. Dan Tuhan bawa roh saya, waktu roh saya dibawanya dia, waktu saya selesai berdoa, saya dibawanya dia, ya, saya lagi berdoa itu selesai, saya dibawa sama dia ke sorga. Saya lihat sendiri mukanya Tuhan Yesus itu siapa, yang mana. Saya nggak selesai, Bu. Saya boleh ini, Bu. Tadi Ibu kan bilang bahwa di sana itu ada malaikat yang berperan sebagai penjaga gitu kan. Terus ada juga Etan, kamu udah banyak Etan, ganti apa aja. Musik. Nah, musiknya ini pakai bass atau pakai apa? Ya, ini sedikit aja gitu loh, Mas Charlie. Pokoknya makanya ini tuh gantian dong. Ini sebenarnya Bu Etan itu ngomong hujat ya. Iya. Belum beres. Jangan dipotong. Nah, mau nyinyir, Etan. Saya tuh ya dibawa sama Tuhan Yesus, dan saya tuh ngomong sama dia waktu awan tebal itu menutupi saya dengan dia, saya duduk di sebelah dia. Saya lihat muka dia sendiri. Saya bisa lihat muka Tuhan Yesus ketika saya berdua dengan dia. Cuman berdua dengan dia. Itu awan tebal itu menutupi saya dengan dia. Dan dia ngomong sama saya mau kamu bersaksi atas namaku. Walaupun mereka tidak percaya sama aku, itu urusanku dengan mereka. Bukan urusanmu. Aku hanya memakai mulutmu. Aku hanya memakai engkau sebagai saksiku. Aku selesai, bilang, Bu Janita. Tapi aku masih kecil. Aku bilang, aku masih muda. Oke. Ya, aku masih muda. Aku belum berani untuk bersaksi begitu. Nanti takutnya aku dibenci atau dipukulin atau gimana gitu ya. Dia bilang, kau ikut aku. Aku yang jaga kau. Aku yang akan membereskan semuanya. Siapa yang mengutuki engkau, dia akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Oke Tuhan, kalau engkau ingin aku bersaksi atas namamu, aku akan buka mulutku. Aku akan buka mulutku. Siapa dirimu? Karena aku melihat engkau sendiri. Oke, selesai, Bu. Nah, udah gitu, belum selesai. Oh iya, lanjut. Setelah itu, Tuhan bilang, aku mau kau pulang ke bumi. Bersaksi atas namaku. Aku akan kembali menjemput engkau. Aku akan kembali membawa semua anak-anakku pulang. Katakan, aku adalah Allah yang hidup. Tidak ada nama yang lain lagi. Aku
adalah Allah yang hidup. Amin, amin, amin. Haleluya. Ya, sekarang setelah itu aku keluar ya dari kerajaan, aku melihat ada tangga ya, dari bumi ke sorga itu ada tangga. Ada tangga. Dan kita itu ada malaikat yang jaga kita. 2 orang malaikat, setiap orang ada 2 malaikat yang jaga kita. Aku dibawanya pulang. Tapi aku nggak mau pulang. Aku bilang, Tuhan Yesus, aku nggak mau pulang. Aku takut. Kenapa? Itu bumi itu gelap. Itu lihat, itu gelapnya bukan main. Itu warnanya kelabu gitu ya. Penuh dengan dosa. Aku bisa lihat itu dari sorga itu, bisa lihat itu bumi itu bagaimana gitu. Nah, udah gitu aku bilang, aku nggak mau pulang Tuhan. Jangan suruh aku pulang lagi. Nanti aku nggak bisa masuk sorga lagi. Dia bilang, bersaksi atas namaku. Jangan takut. Aku menyertai engkau sampai engkau pulang kembali kepadaku. Terus engkau ingat, siapa yang mengutuki engkau, mereka akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau, mereka akan diberkati. Oke Tuhan, oke. Aku pulang. Dan aku lihat tubuhku ini nih, lagi tiduran ini, toga. Aku masuk rohku, aku bangun ya, aku duduk, aku bilang, Tuhan Yesus, kau di mana? Aku di sini, di dekatmu. Hah? Oke. Udah ya, gantian ya, Bu. Gue nanya. Bu, gantian. Kan yang ditanyakan kan ciri-ciri, ya jawab sampai situ aja, Bu. Jangan terlalu panjang lagi gitu. Gue nanya. Ya. Enggak, oke, tunggu gantian Zulfikar dulu. Iya, yang ditanyakan ciri-cirinya, Coba Bu. Bu Janet dulu coba mau ngomong apa dulu sebentar. Gue nanya, boleh? Tantar Slayer. Habis Zulfikar dulu. Zulfikar dari tadi nanya, belum ini. Ya. Ya, Bu Zulfikar silakan. Iya ini Bu Junita, itu waktu Ibu ketemu sama Yesus itu dia memakai baju apa, Bu? Warnanya? Ya, pakai baju. Ya itu ya satu pertanyaan ya. Nanti ada lagi dua pertanyaan. Oke, 2. Satu lagi apa? Nah, yang satunya lagi itu kan waktu Ibu ketemu Yesus kan waktu itu keadaannya di surga ya. Terus Ibu membandingkan kalau di dunia ini ruwet sekali. Kenapa kok Ibu kembali ke dunia ini ya? Kok nggak tinggal di surga aja? Itu aja pertanyaan saya. Ya, oke. Karena Tuhan mau saya bersaksi atas nama Dia. Dia bilang, bersaksi atas namaku bahwa aku adalah Allah yang hidup yang akan menjemput semua anak-anakku yang percaya sama aku. Jadi aku disuruh pulang. Kalau enggak, aku nggak mau pulang. Memangnya mau pulang ke dunia yang penuh dengan dosa ini? Nggak mau aku juga. Tapi aku disuruh pulang. Aku pulang. Aku ikut Dia. Aku pulang. Aku taat. Sampai sekarang pun Tuhan itu menyertaiku. Sampai aku ke Australia ini, Tuhan menyertaiku. Hidupku ini di dalam tangan Tuhan. Oke, sekarang gantian. Udah selesai. Kan udah terjawab. Australia di dalam tangan Tuhan. Iya. Sekarang Slayer mau nanya apa, silakan. Nah, ya, nih Ibu nih udah ngobrol intens dengan Yesus ini. Ini udah di atas manusia normal lah. Ibu ini terpilih lah, the chosen ones gitu loh. Jadi manusia-manusia terpilih yang bisa mengobrol dengan Yesus gitu kan. Nah, pasti manusia-manusia terpilih ini waktu disuruh atau diutus kembali. Jadi ada rasul generasi keberapa lah mungkin Ibu Janita ini ya. Waktu diutus kembali itu pasti Ibu bisa bermujizat. Nah, mujizat terbesar Ibu ini apa, Bu Janita? Silakan diceritakan. Nah, mujizat yang terbesar ya. Saya waktu itu nenek saya itu sudah koma, ya. Nenek saya itu di Hong Kong, saya ada di Jakarta. Mama saya itu tahu saya itu adalah pendoa syafaat dan saya itu akrab sama Yesus. Nah, saya berdoa sama Tuhan. Mama saya sudah bilang sama saya, kalau jam 5 sore ini nenek nggak bangun, dia sudah mati. Dicabut itu oksigennya. Kalau dia bangun, oke. Berarti Tuhan kasih dia hidup lagi. Nah, udah gitu. Jadi waktunya cuma sedikit nih, cuma 2 jam. Dikasih cuma 2 jam sama dokter. Mamaku ngomong sama aku, doakan nenek.
supaya dia hidup kembali. Oke, aku bilang oke. Aku berdoa, aku bilang, Ma, jangan takut. Nenek akan bangun sebelum jam 5. Oh iya? Iya. Dengar suara telepon, Ma. Dengar. Sebelum jam 5, nenek sudah bangun. Setelah itu, telepon dari Hong Kong, nenek sudah bangun jam 4.30. Iya. Jadi nenek itu dibangun aku minta sama Tuhan Yesus itu, aku perintahkan rohnya nenek itu kembali ke tubuhnya nenek. Ke tubuhnya nenek saya itu. Jam 4.30 nenek saya bangun. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Mama saya sampai nangis karena dia takut mamanya meninggal cepat kan. Terus saya bilang, Ma, gak usah takut, nenek gak akan meninggal. Sebelum jam 5, nenek sudah bangun. Percaya, Ma, percaya. Langsung mama saya tuh ditelepon itu, duduk di dekat telepon itu. Jam 4.30 diteleponin. Nenek sudah bangun. Itu dokter sudah vonis sudah meninggal. Karena otaknya itu sudah nggak berfungsi. Udah pingsan udah berapa hari. Nggak bangun-bangun. Udah dinyatakan itu udah meninggal, tapi saya bilang nenek pasti bangun. Nggak meninggal, Ma. Nenek itu cuma tidur. Dia nggak meninggal, aku bilang. Dia cuma pergi ke jalan-jalan, Ma. Itu nggak meninggal dia, nggak. Benar. Nah, itu satu mujizat. Kedua, saya kerja, ya. Ini yang saya kerja ini, saya jaga orang tua. Saya berhenti kerja dari dia, terus dia masuk rumah sakit. Terus dia bilang gini sama saya, Jenny, saya punya paman itu masuk rumah sakit, sudah koma. Terus saya bilang gini, dia tidak akan meninggal sebelum lihat saya terakhir. Kamu tuh siapa? Saya katakan sama kamu, dia tidak akan meninggal sebelum saya melihat dia terakhir. Dengar kata-kata saya. Terus saya tidak lihat dia selama 6 bulan. Dia tetap itu. Terakhir saya datang ke tempat dia. Saya bilang, saya relakan kamu pergi. Tuhan sudah menunggu kamu. Tuhan sudah membuka tangan untuk kamu. Pergi dengan damai. Dia tahu dia harus melihat saya yang terakhir. Setelah saya pulang, besokannya masuk rumah sakit, 3 hari kemudian meninggal. Saya bilang selesai ya. Udah cukup kali. Udah cukup ya, gantian ya. Iya. Oke, Bu, tadi ada yang si Pak Zulfikar nanya Yesus pakai baju apa gitu. Boleh diceritain, Bu? Jubah ya. Oke, udah terjawab ya Pak Zulfikar ya. Oke, terus sekarang siapa yang mau nanya lagi? Siapa dulu ya? Etan ya, Etan. Oke. Silakan Etan. Oke, makasih Bu atas apa namanya inspirasinya kepada teman-teman Kristen di sini. Sungguh luar biasa Bu, saya dengar ucapan Ibu tadi bahwa Ibu mengatakan Yesus di sana menjelaskan siapa yang mengutuki engkau maka dia akan terkutuk, gitu ya Bu ya? Iya. Berarti Ibu sudah setara dengan Abraham itu. Nah, sudah lewat Musa. Nah, begini Bu. Tadi saya penasaran, Ibu kan katanya di sana itu ada pengawal-pengawal gitu kan. Ini juga belum sempat terjawab sebenarnya tadi. Juga malaikat yang di sampingnya nggak ada. Aku cuma lihat dia sendiri yang duduk di tahta kerajaan itu. Tidak ada seorang wanita yang duduk di sebelah dia ketika dia menjadi raja. Waktu dia mengangkat aku ditutup sama awan, cuman itu aja. Ya, perlu diperhatikan ini adalah kesaksian
Jadi tolong jangan sampai memecah belah persatuan dari gereja-gereja. Dan kedua, tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya lupa tadi apa? Maria, tentang Maria. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dia ini apa? Itu kan dia cuma tanya yang apa yang dia nggak Ibu Maria itu. Oh, itu aja ya. Oke. Iya. Ya, sekarang Niken, silakan Niken. Saya. Jadi gini, saya mah nggak nanya, tapi saya lihat di live chat itu, yang Islam ini pada terheran-heran gitu. Mungkin karena baru kali ya dengar cerita seperti ini gitu kan. Kalau kita di Kristen, ini tuh udah berkali-kali kita dengar cerita kayak gini. Dan ini tuh semua kuasa Yesus. Ini semua kuasa Yesus gitu kan. Dari tahun 1900, bahkan dari tahun 1800, bahkan dari zaman para rasul, kalau mau mundur lagi dari zaman nabi-nabi, ini semua udah terjadi gitu. Jadi Yesus Tuhan ini sama dari dulu, sekarang dan selamanya, mujizatnya tidak pernah berhenti sampai detik ini gitu. Jadi semua yang tertulis di Alkitab ini nyata, sungguhan yang dialami Bu Janita ini benar-benar nyata dan hanya untuk kemuliaan namanya, hanya untuk bersaksi demi namanya. Makanya tadi Yesus suruh bersaksilah. Kenapa? Yesus suruh bersaksi supaya jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Karena itulah, dan sebelum Bu Janeta sudah ada yang bersaksi lagi gitu, kayak Philip Mantova, kayak Smith yang bangkitin orang mati, terus Kathryn Kuhlman, terus siapa lagi itu banyak gitu di zaman-zaman 1900-an itu banyak. Dan ini bukan hal aneh. Kenapa? Karena Yesus mengutus ke orang Kristen ini Roh Kudus. Ini makanya Yesus bilang ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkit orang mati, segala macam itu tuh akan terjadi gitu di akhir hayat ini, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itu semua kuasa di dalam nama Yesus, hanya kuasa Allah pencipta langit dan bumi. Jadi kalian jangan heran karena semua sudah tertulis di Alkitab. Semua sudah tertulis di Alkitab. Jangan kaget kalau nanti ke depan sana makin banyak yang kesaksian gitu. Kalau kalian mau dengar kesaksian juga banyak, kayak banyaklah pendeta-pendeta atau siapa gitu, dari mana banyak, dari anak kecil sampai orang tua itu yang kesaksian sepertinya itu banyak banget gitu. Betul. Termasuk beribu-ribu kesaksian lah, macam-macam gitu. Oke, betul. Ya memang banyak sih pengalaman. Saya juga punya pengalaman, tapi saya nggak mau memberikan mutiara pada babi sih biasanya. Jadi kalau ketika orang bertanya, kita akan jawab gitu. Oke, sekarang siapa yang mau ini? Tadi si swasta, silakan gantian. Oke, silakan bro. Begini, Bu Janeta ya. Bu, ini membawa nama Kristen. Artinya Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Ibu bersaksi, Ibu juga harus melihat lokasi tempatnya. Bukan masalahnya apa, Bu. Semua kesaksian Ibu itu dianggap nol. Itu hanya dicari kesalahannya. Ibu membawa nama Kristen. Ibu lihat, Ibu punya cara bersaksi. Mohon maaf, saya harus katakan ini. Bukan cara... Tunggu dulu, Bu. Tunggu. Saya bukannya bersaksi palsu, tapi saya... Betul. Gini, Bu, nggak ada yang bilang Ibu bersaksi palsu. Cuma gini, reaksi mereka itu bermacam-macam gitu. Jadi, kan Yesus sudah bilang. Kalau mereka nggak percaya, kan Yesus sudah bilang kalau Brother belum mereka selesai tidak ngomong. percaya, itu urusan mereka. Biar brother swasta dulu, Bu. Bukannya mau berdebat. Ya, mau berdebat. Saya mau bilang sebentar. Ibu bersaksi panjang lebar, yang ditanya bukan tentang kesaksian Ibu. Bukan. Ibu tidak perhatikan dari tadi ya. Bukan, tapi mencari kesalahan atau ketidakpercayaan. Kesalahan apa? Saya tidak mencari kesalahan orang lain. Tunggu bentar, Bu. Maksudnya bro swasta itu di chat itu mereka sebenarnya tidak benar-benar mau dengerin Ibu sebenarnya. Maksudnya itu kan, Bro? Iya, betul. Makanya tadi saya bilang yang Ibu rasa tidak perlu dijawab, jangan dijawab. Roh Kudus susah. Jangan dijawab.
Itu saja, Bu. Saya tidak bilang ibu berbohong, tidak sama sekali. Kami percaya gitu, cuma maksudnya yang seperti saya bilang tadi, nggak mau memberikan mutiara kepada babi, itu aja sih. Ya, tapi Tuhan Yesus suruh saya bersaksi, itu aja. Ya silakan bersaksi, nggak apa-apa, silakan Bu. Jadi saya kalau Tuhan sudah suruh saya bersaksi. Betul. Karena itu tugas saya. Sebelum saya pulang ke rumah Bapak. Betul Ibu bilang gitu, tapi kesaksian Ibu tolong dipilah-pilah. Ibu sudah seperti Abraham loh, Bu. Ceritanya mirip sekali, Bu. Ibu sadar nggak sampai di situ? Nggak kan? Kita yang mendengar, yang menilai, Bu, bukan Ibu. Betul. Gitu. Jadi gini. Jadi kan dia bilang dia saya mau bersaksi berdasarkan apa yang Tuhan suruh. Bukan dia mau. Benar. Betul. Udah, saya setuju. Ya. Saya bersaksi tapi karena tolong Tuhan yang suruh saya. Dipilah-pilah. Karena bukan saya yang menghalangi, dan ada manusia yang menghalangi, itu Roh Kudus, dorongan Roh Kudus. Ya. Ya, saya tuh bersaksi atas nama dia, bukannya atas nama saya. Iya, tapi jangan terserah sama kalian kalau kalian terus. Jangan biarin bersaksi di luar penglihatan Ibu. Jangan menjawab semua yang Ibu tidak melihatnya ataupun lain-lain gitu loh. Ya, soal umur berapa waktu itu kan? Coba agak lupa. Ya itu kan kira-kira. Iya. Kita ngerti kok. Kita orang percaya udah ngerti. Iya, paham. Oke. Sekarang ya selesai ya. Kita jangan berdebat, kita diskusi namanya. Oke, sekarang siapa nih? Selalu belajar ya. Silakan. Selalu belajar. Ya. Oh iya, enggak. Saya cuman ini. Terima kasih atas waktunya dan undangannya Bu Fani dan teman-teman yang lain. Tadi udah terjawab kok. Tadi pertanyaannya sama dengan apa yang ditanyakan oleh Akhi Etan ya. Udah terjawab. Mungkin saya dikasih kesempatan bicara sekarang, hanya mau pamit. Makasih atas waktunya. Sorry kalau misal ada salah-salah bicara ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum, salam alaihim buat semua. Selamat berdiskusi ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam, terima kasih juga. Ya. Sekarang siapa lagi? Slayer. Oke. Silakan. Nah, kan bener kan gue bilang, Bu Janita ini pasti punya mukjizat gitu, mukjizat yang ternyata besar sekali gitu. Bahkan rasul-rasul pun lewat. Rasul-rasul nggak pernah yang bangkitin orang mati loh. Jangan dipotong Ini gue lagi muji, gue lagi. Lu muji tanpa lu pengetahuan gitu loh. Masalahnya itu kalau lu muji lu tahu boleh gitu, tapi lu nggak tahu. Nggak tahu apa sih? Rasul ada yang bangkitin orang mati loh. Siapa? Petrus. Di mana? Siapa yang dibangkitin sama Petrus? Anak yang dengar. Namanya Tabita. Iya. Di ayat berapa itu? Tabita atau Dorcas di Kisah Para Rasul, coba cari. Ya, coba silakan ditunjukkan. Ya lu coba cari deh. Ada soalnya. Oke. Ya, ini saya lanjut aja ya, supaya nggak lama. Oke, ya, thank you. Ini ibu ini membangkitkan orang mati gitu loh, membangkitkan orang mati. Mujizat ada kan, jadinya kan bener kan yang gue bilang. Pasti Yesus ini menitipkan mujizat kepada Bu Janita gitu loh. Nah sekarang yang ingin gue korek lagi nih, apakah Bu Janita ini bisa mengutus roh? Nah itu pasti bisa lah. Enggak. Ya, silakan Bu Janita dijawab. Ya. Saya waktu membangunkan nenek saya mengutus roh nenek saya kembali. Cakep. Udah selesai ya, Tiun ya. Udah. Thank you. Ya, terima kasih. Pamit sudah terjawab semua. Ya, terima kasih. Udah. Yo. Yang tanya tadi ayatnya di Kisah Rasul 9 ayat 36, saya share screen ya. Silakan. Coba lihat. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas atau Tabita sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik
dan memberi Istrinya belum. sedekah. Tapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lidah Loading dekat dengan screen-nya. nyoba. Apa? Screen-nya Screen-nya loading. belum keluar, screen-nya belum Ayat keluar. berapa? Screen-nya belum Kisah keluar. Rasul 9 Kisah ayat Rasul 9. Oke. 36 belum udah keluar belum sekarang? Belum, sis. Oke, entar dulu, sorry. Oh, kenapa jadi muka saya yang keluar ya dulu? Kisah Rasul Kisah Rasul 9. berapa? 9 9 ayat 36. 36 36. sampai 36. 36 sampai 43. Bentar ya. Oh iya, ini di 937-nya dia meninggal. Iya. Ya, berarti kan ada kan? Makanya kan gue bilang lu nggak tahu, makanya lu ini. Iya, berarti setara dengan Rasul Petrus dia ini. Bu Janita ini hebat. Itu aja sih gue ini. Iya, ini ada ya. Konfirmasi. Ya, silakan dilanjut yang lain. Ya, silakan. Oke. Sekarang siapa ya? Zulfikar ya? Faiz ya. Oke, tunggu Faiz mana lagi? Oke, Faiz silakan. Oke, terima kasih banyak. Tadi Ibu sudah menceritakan, Ibu melihat di Yesus itu di surga atau di luar, Bu? Tadi udah dijawab deh, di surga. Udah. Melihatnya di surga. Jadi pertanyaan, kamu nggak menyimak apa yang dia ceritain, Faiz. Ya. Mau mempertegas aja. Ya sudah, tadi dia udah jawab, udah di surga ya. Oke, sekarang Zulfikar. Ya, Pak Zulfikar silakan. Ya, terima kasih untuk Mas Charlie waktu dan kesempatannya. Oh ya, saya ini cuma minta izin aja. Ini kan udah aku record ini ya. Minta izin untuk aku upload di channel saya. Apakah diperbolehkan? Jangan dong, jangan ini. Kamu record harus ngomong duluan, jangan record baru ini, Pak Jul. Nggak sopan namanya itu. Biasanya saya record terus itu. Tahu di sini kan nggak bisa direkod loh, Mas, nggak diizinkan sama sampean. Ya, Dari tadi nggak direkod kan ya Bapak ya? Dia record justru. Saya record dari tadi. Karena apa? Ya. Ya karena inilah. Semua percakapan kalau ada fitnah kan itu kita ada buktinya, toh, Mas. Umpamanya ada Soalnya kita ini bukan pertama udah diungkapkan ini bukan debat. Iya, saya tahu bukan debat, tetapi di sini kan tidak ada larangan untuk direkod. Sekarang Fani izinkan nggak? Nggak, Fani izinkan nggak untuk diupload? Saya rekod begitu loh maksud saya. Bukan, ini kan kita kan namanya saat teduh ini, bukannya soal perdebatan, Pak Zul. Iya, saya paham, tetapi ada persoalan, saya minta izin direkod kok nggak boleh. Ada apa? Bukan, soalnya saya tidak mau terjadi salah paham ya, karena maaf aja, ini kan kalian ini kan di dalam grup debat. Saya sebagai pastor di sini nggak mau terlibat seakan-akan saya ikut dalam grup debat. Saya nggak mau. Di sini kan tidak ada perdebatan atau Mbak dari tadi. Di sini kan damai aja, teduh, melihat kesaksian Bu Janita itu bagus sekali. Saya sangat tertarik, makanya saya pertanyaan. Jadi intinya Pak Zulfikar nyari konten ya. Untuk teman-teman di sini. Itu loh. Gimana Fani, diizinkan atau tidak? Kenapa kok takut direkod begitu loh? Bukan takut, Pak. Ya, sebelum nge-record kita harus izin, Pak. Kalau Bapak tidak ada etika, itu tidak baik, Pak. Kenapa tidak baik loh, Mas? Ini tidak baik. Debat damai, diskusi damai. Iya, tapi udah di sini loh, Mas. Tapi izin atau tidak, Pak? Izin atau tidak sebelumnya? Minta izin. Izin masalah toh. Izinnya kan untuk nge-upload bukan nge-record kan, Pak? Iya, record ya upload. Oh, beda kalau dong. Record kalau itu diupload kan harus punya rekodan toh, Mas. Terus sini kan malah mengizinkan nggak apa-apa direkod saja itu. Ini kan. Terus apa masalahnya gitu loh? Apa yang kalian takutkan gitu loh? Saya jadi bukan soal takut kan, Pak. Bapak datang. Sebelum record itu harus izin sama yang punya Zoom. Gitu loh. Kalau Pak aturannya, Mas, kalau kita masuk Zoom terus harus record itu minta izin. Atau di sini kan nggak diizinkan toh, Mas. Saya nggak bisa ngerekod di sini.